Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pit ID Channel. Jadi ini merupakan episode pertama saya yang mana saya di sini menampakkan muka. Jadi untuk kali ini kita tidak fokus membahas mengenai pemrograman atau algoritma pemrograman, tapi di sini saya akan lebih ke sharing pengalaman saya selama 1 semester berada di jurusan Sistem Informasi. Yang mana kalian bisa lihat lah, selama ini kan saya ada bikin atau membuat tutorial mengenai pemrograman dan algoritma. Nah, fokus kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya 1 semester di Sistem Informasi. Namun sebelum itu, saya akan memaparkan sedikit apa perbedaan antara Sistem Informasi, Teknik Komputer, dan Teknik Informatika. Jadi sebenarnya basicnya itu tidak begitu jauh berbeda. Intinya, Teknik Informatika itu fokus full 100% belajar mengenai pemrograman, dan outputnya nanti bisa mungkin membuat game, aplikasi, dan bisa website. Sementara teknik komputer itu 50% berkaitan dengan perangkat keras komputer atau hardware, dan 50% lagi pemrograman. Jadi bukan berarti tidak ada pemrograman. Sementara untuk sistem informasi sendiri itu fokus belajar mengenai 50% pemrograman, 50% lagi ada proses bisnis di dalamnya. Nah, buat kalian yang selama ini bertanya, bagaimana sih mata kuliah di sistem informasi, apakah pure 100% pemrograman atau tidak? Ya, saya akan bahas. Nah, untuk list mata kuliahnya akan saya tampilkan di sini. Kalian bisa lihat berapa dan apa saja mata kuliahnya. Kita bahas satu persatu, tapi yang penting saja ya yang akan kita bahas, dan yang sudah kalian mungkin ketahui itu tidak akan saya bahas lagi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada matematika bisnis. Oke, karena 50% membahas mengenai proses bisnis dan 50% lagi pemrograman, jadi otomatis tidak akan luput dari yang namanya matematika bisnis. Jadi mungkin buat kalian yang selama berpikir matematika menyebalkan, ya kalian harus singkirkan pemikiran seperti itu. Karena setiap kali kalian masuk atau ingin menetapkan diri kalian untuk mengambil jurusan berkaitan dengan teknologi, matematika pasti selalu ada. Dan yang kedua ada bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris ini kalian akan bertemu selalu di tiap semester. Kenapa? Ya, ini berfungsi atau mungkin bertujuan untuk kalian kan tidak akan lepas dari yang namanya bertemu klien mungkin di luar sana, dan ya mungkin kalian itu dari luar negeri. Jadi untuk bahasa Inggris wajib kalian kuasai. Next, selanjutnya kalian akan belajar yang namanya algoritma pemrograman. Oke. Untuk algoritma pemrograman itu sangat penting, sangat penting. Kenapa? Iya, karena algoritma pemrograman itu bertujuan untuk membuat program, dan dalam pemrograman tersebut kalian butuh yang namanya proses. Jadi algoritma singkatnya adalah proses untuk membuat sesuatu atau mencapai sesuatu. Jadi algoritma sangat penting, men. Dan dalam algoritma juga kalian akan belajar mengenai bahasa pemrograman. Dan biasanya untuk bahasa pemrograman yang akan kalian pelajari itu dari yang paling basic dulu, seperti C++ atau bahasa C. Kenapa C++ dan bahasa C? Karena itu merupakan bahasa yang paling sederhana dan tidak bisa dibilang juga sebagai bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Intinya, kalau kalian ingin berminat, belajar, dan menempuh di dunia IT, kalian harus paham dulu dasarnya, yaitu algoritma dan juga bahasa pemrograman harus kalian tekuni. Nah, untuk mata kuliah selanjutnya, karena di semester 1 biasanya itu hanya mata kuliah tambahan. Bisa dibilang, kuliah di semester 1 itu merupakan intro untuk semester-semester selanjutnya. Intinya masih ada mata kuliah lain yang sering kalian temui di waktu SMA, seperti misalkan pendidikan agama, pendidikan Pancasila atau PPKN, dan lain-lain. Mungkin yang kalian tidak temui adalah fotografi. Ya, untuk tiap universitas sebenarnya bisa berbeda-beda. Jadi bisa ada fotografi ataupun bisa tidak. Dan semester 1 biasanya untuk IT itu ada 24 SKS. Saya tidak tahu bagaimana kalau misalkan di universitas lain. Cuman kalau di Amikom Yogyakarta, kalian di semester 1 akan mengambil 24 SKS dan itu wajib. Oke, next selanjutnya yang akan kalian pelajari, dan ini tidak kalah penting sih sebenarnya, karena ini akan sering ditanyakan oleh orang-orang yang mungkin beranggapan kalau jurusan IT adalah jurusan segalanya. Jadi,
Yang akan kalian pelajari selanjutnya adalah konsep sistem informasi. Jadi kalau di Amikom Yogyakarta yang akan kalian pelajari mengenai konsep sistem informasi itu lebih ke bagian-bagian umum dari sistem informasi. Misalkan mungkin kalian ada yang belum mendengar soal Google Sheet dan lain-lain, ya itu akan kalian pelajari di sana. Dan sebenarnya mata kuliah ini agak seru sih sebenarnya, cuman dari kalian sendiri ingin mengikuti atau tidak. Tapi intinya jujur mata kuliah ini sangat menyenangkan. Dan selanjutnya yang akan kalian pelajari juga adalah pengetahuan manajemen. Ya, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa 50% kalian akan belajar mengenai manajemen dan 50% lagi kalian akan belajar mengenai algoritma pemrograman. Jadi untuk manajemen sebenarnya basic sih. Jadi untuk manajemen sendiri itu kalian akan belajar mengenai proses bisnis seperti apa. Intinya itu sama seperti ekonomi ya. Kalau yang dari SMA belajar ekonomi, khususnya IPS. Jadi sebenarnya untuk jurusan sistem informasi itu basically itu dikhususkan untuk anak IPS yang ingin mengambil jurusan IT. Jadi kalau mengambil jurusan informatika itu mungkin terlalu jauh, atau teknik komputer juga bisa sih sebenarnya di beberapa universitas. Cuman buat kalian yang merasa kalau dasarnya itu kurang saat SMA, jadi pilihan yang paling tepat adalah di jurusan sistem informasi. Karena 50% akan belajar bisnis yang tidak lepas saat SMA, dan 50% lagi belajar pemrograman yang kalian inginkan. Jadi sebenarnya untuk semester 1 kalian bisa mendapatkan IPK yang besar ya. Mengingat karena mata kuliahnya itu belum berat-berat. Namun kalau misalkan sudah semester 2, 3 dan seterusnya, ke atasnya kalian harus lebih ekstra belajar keras. Karena semakin tua jurusan atau semakin lama kalian kuliah, itu sebenarnya sangat membebankan sih. Dan untuk semester 1 sebenarnya cuman itu sih. Jadi basically buat kalian yang ingin mendapatkan IPK besar di semester 1 ya, bermodalkan rajin ke kampus, mengerjakan tugas dan aktif di kelas itu adalah kunci untuk kalian mendapatkan IPK tinggi. Selain itu, untuk kalian bisa mendapatkan IPK tinggi, jangan lupa buat belajar. Karena ya, kalian juga tidak boleh mengabaikan mata kuliah di luar mata kuliah favorit kalian, seperti misalkan pemrograman ya. Jadi itu sih sebenarnya. Nah oke, buat kalian yang bertanya terus belajar mengenai pemrograman web yang lebih seriusnya lagi di semester berapa? Nah, untuk belajar soal itu yang lebih seriusnya lagi, kalian akan belajar di semester 2 ya. Kenapa di semester 2? Jadi di semester 2 kalian akan belajar mengenai pemrograman web dasar. Namun itu hanya bocoran sih, karena kita kan fokusnya ke mata kuliah semester 1 dulu. Dan untuk semester 2 ya mungkin di next video. Nah, selanjutnya mungkin kalian ada yang bertanya terus untuk spek komputer atau spek PC yang kalian butuhkan seperti apa. Dan sebenarnya untuk semester 1 itu kalian tidak perlu membutuhkan komputer atau PC yang speknya besar. Kalian bisa menggunakan PC dengan prosesor Core 2 mungkin. Dan sebenarnya karena semester 1 lebih banyak mengenai dasar, jadi belum bisa untuk terlalu serius lah. Oke teman-teman, untuk video sharing pengalaman saya selama 1 semester di sistem informasi, saya kira cukup sampai di sini. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.